Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya, Mary Puspita Dewi, sebagai host dalam acara podcast kita pada hari ini. Nah, saya adalah salah satu mahasiswa STI IB Padang Panjang, di mana saya berada di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, kali ini sebagai tugas dari mata kuliah Konvergensi News Media, yaitu di sini kita akan membahas salah seorang gadis desa dari negeri ujung Sumatera, yaitunya Nanggro Aceh Darussalam, yaitu merantau ke daerah Sumatera Barat, di mana beliau adalah seorang motivator juga bagi saya, walaupun di usia sekarang yang udah mulai agak ya gimana gitu ya, tapi dia adalah salah satu motivasi bagi saya gitu. Nah, sekarang sebagai narasumber kita pada hari ini sudah ada di samping saya, itu saudari atau Adinda Yuswida yang paling cantik menggelis gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Tapi kalau bahasa Acehnya apa tuh? Kalau bahasa Aceh cantiknya itu laga. Selaga ya, ya Allah. Nah, ini dia narasumber kita kali ini. Mungkin em, kita bisa melihat sosok Yuswida yang begitu Masya cantik Allah. ya. Orangnya multi talent gitu. Salah satu konten kreator juga, ya Allah. Terima kasih. Mungkin Yuswida bisa Memperkenalkan diri. memperkenalkan diri dulu lah gitu. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Kakak Mary Puspita Dewi ini selaku partner dalam melakukan menjalani perkuliahan, belajar banyak hal dari beliau, seorang ibu rumah tangga juga ya Masya Iya. Allah banget. Tapi masih haus akan ilmu, itu motivasi yang luar biasa yang bisa kita ambil teman-teman semua. Baik, sebelumnya terima kasih, perkenalkan saya Yuswida, saya berasal dari Aceh. Seperti yang dijelaskan tadi, saya berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di Lok Sumawe. Eh, sekarang saya stay di Padang Panjang. Saya seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam, stay Membojol Padang Panjang, dari Prodi BKI Bimbingan Konseling Islam, dan insya Allah akan menjadi calon konselor nantinya. Amin, Semoga amin, amin. amin. Terus teman-teman semua, eh posisi saya sekarang yaitu sebagai seorang perantau ya. Saya seorang diri berada di Padang Panjang, di rumah ini tentunya, dan saya juga seorang pekerja. Saya seorang mahasiswa dan saya juga seorang pekerja. Terima kasih. Ya Allah. Kalau boleh tahu, Yus sendiri ya di sini ya? Iya, Ayu Iya, sendiri. oh. Salut salut. Kalau Kak dulu masih umur segini, masih sama orang tua. Sampai sekarang masih sama orang tua, alhamdulillah ya. Ya itu lah, kadang kayak kita tuh butuh ambil suatu keputusan yang besar itu Iya, untuk iya. langkah yang besar juga nantinya gitu. Oke. Kayak gimana? Yuswida, Oke. lahir di Cempedak 10 Juli 2002. Oh, koreksi dikit. Ah, 10 Juni. oh 10 Juni. Oh iya 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 iya. 10 Juni tahun 2002. 4. 2004. Waduh, salah juga ini informasinya, kacau kacau kacau. Ya Allah, yaitu anak bungsu dari 4 bersaudara Iya, ya, Yus. iya. Yaitu yang lahir dari pasangan ibu bapak yang latar belakangnya adalah seorang petani. Nah, kali ini mungkin sesuai dengan tema kita yang kita angkat pada saat ini, yaitu perjuangan anak perantau yang mencari ilmu sambil kuliah dan sambil bekerja lagi ya. Mungkin kita bahas sedikit gitu kan. Kenapa sih Yus kok bisa dengan umur sekarang umurnya 21 tahun. 21 tahun. Berarti udah berapa tahun nih di Sumatera Barat? Berarti total di Sumatera Barat 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dan informasinya sebelumnya Ius juga pernah merantau sebelumnya
Ke Selain Ternate. di Sumatera Barat, ya di Iya, Kalimantan, di mana? di Ternate, Maluku Oh Utara. Maluku ya, Maluku Utara. Ya, mungkin itu tuh masih usia belia kali udah jauh merantau seorang diri dan mencari ilmu, bekerja sendiri gitu kan. Mungkin ada alasan tertentu kenapa langkah ini harus diambil gitu. Oke. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa banget. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Bisa banget kan aku sebagai anak terakhir itu berdiam diri di Aceh gitu, Mm-mm. berada di bawah ketiak orang tua. Bisa banget kan, apalagi kakak-kakak juga udah besar dan itu sangat memungkinkan untuk aku bisa berada selalu di zona nyaman. Tapi aku sendiri memilih untuk mengambil jalan yang tidak mudah, bisa dikatakan tidak mudah ya, merantau dari Dari, tempat yang jauh ke Heeh, tempat yang jauh, dari ujung ke iya, ujung gitu ya, seorang diri lagi kan. seorang diri lagi. Dan pada saat itu mau kerja, aku tuh nggak bisa kerja karena umurku belum cukup, Iya. Umur berapa yang waktu di Maluku? 19. Oh, 19 itu berapa tahun baru tamat sekolah ya? 2 tahun, setahun? Enggak, baru tamat langsung tinggi gitu. Ya Allah, luar biasa, Luar luar biasa. biasa. Heeh. Sampai pas waktu mau buat, kartu kuning itu nggak bisa, "Adik ini belum cukup umur." "Hah? Belum Buat cukup KTP umur?" ya? Enggak, buat ini, jadi aku mau masuk ke perusahaan. Heeh. Jadi syaratnya itu harus, buat kartu kuning gitu. Oh gitu ya Pas ya. buat kartu kuning itu nggak bisa karena Mhm. umur belum cukup. Nah, tuh gimana caranya kok bisa gitu? Kok bisa sampai Iya. kerja? Mungkin karena orang juga, melihat Mmm. beberapa ada hal yang bisa diambil mungkin dari Yus, Heeh. itu kenapa, eee, ya Yus bisa bekerja. Terus setelah itu, Bekerjanya di Maluku di bagian apa tuh, Yus? kebetulan Yus menjadi asisten personal gitu. Asisten personal, tapi Mhm, latar belakang pendidikannya maaf ya, heeh, SMA gitu. SMA? Eee, SMA bisa jadi asisten personal ya? iya, terus Heeh, sebelum itu dicek juga, jadi ada tes juga, tes komputer, jadi nanti ada heeh, input data juga iya iya, gitu-gitu, tes Excel, Word, dan alhamdulillah yang basic itu alhamdulillah bisa dikit gitu, oh, itu heeh kenapa heeh, kayak bagus. terus agak ini juga mungkin dari kepribadian, oh ini bisa gitu dibawa karena memang, bukan tipikal yang menye-menye gitu ya, Mhm, kayak tipikal yang tegas jadi, oh ini bisa menjaga dirinya mungkin. Jadi orang itu kayak, oh ini bisa menjaga aku gitu. Akhirnya, nggak tahu juga ya, kan itu proses seleksi juga dan alhamdulillah keterima jadi asisten personal dan mhm, itu sampai 6 bulan mhm, sebelum berangkat ke Padang Panjang. Kenapa Yus memilih untuk, merantau dan bekerja, itu berawal dari ketidakpuasan akan diri sendiri gitu. mmm, Merasa kayak, "Sampai kapan aku gini terus? iya iya, Sampai kapan selalu berada di bawah ketiaknya orang tua?" Gitu. iya iya, Dan aku rasa, aku tidak akan berkembang, mungkin berkembang tapi tidak seberkembang hari ini gitu, kalau aku tetap stay di Aceh gitu. Kenapa aku memilih untuk pergi, karena ketidakpuasan akan diri sendiri. gitu ya ya, luar Iya. biasa, cukup panjang ya, eee, harapan, kemauannya, ya Allah, aku pun jadi gimana gitu ya. Ya ya Heeh. ya, mungkin ada nggak, waktu menjalankan perjalanan ini gitu kan, ada nggak titik-titik berat atau kayak rasa nyerah gitu? Kan sudah selama ini nih, ada nggak merasa, "Ah, kenapa aku harus, jauh dari orang tua? Aku harus kerja kayak gini," atau gimana, "nggak ada sanak saudara di sini," gitu. Ada nggak? Mhm. Ada di titik itu ada nggak rasanya? Kalau dibilang titik terendah ya, kita Mhm, manusia gitu ya, of iya course itu memang kayak titik kesempurnaan kita manusia adalah ketika kita merasakan level up dan down gitu ya. iya, Kayak pernah berada di titik struggle di mana aku berpikir kayak, "Aduh udah capek, udah nyerah aja lah, nggak kuat lagi," gitu. Ngapain mhm maksudnya kalau bisa mengharap dari orang tua pun mhm, bisa mengharap gitu, ngapain pontang-panting terlalu iya menginikan diri gitu kan, kayak iya, nge-push diri, mhm mhm, akhirnya ya seperti itulah, dan itu tuh wajar banget menurut aku ya berada di titik terendah, apalagi
saat-saat rindu orang tua, Iya iya rindu iya. kampung, rindu masakan ibu, rindu diurusin, itu tuh menjadi titik struggle menurut aku di awal-awal ya, tidak Mhm sekarang itu memang udah bisa meng-coping diri. mhm Kalau dulu rindu orang tua tuh paling nyesek banget karena mhm. aku anak terakhir, anak bungsu yang sangat manjanya Mmm. bisa dibilang sangat-sangat gitu ya. Kenapa? Karena ya di rumah bahkan nyapu pun nggak pernah gitu, saking Mhm. segitunya dimanjain. Sebenarnya nggak bagus ya teman-teman, nggak bagus, tapi, ya itulah realitanya. Sampai di perantauan aku harus belajar gimana ngebawa diri, harus belajar gimana menjaga diri, merawat diri, pokoknya yang aku pikirkan itu bukan cuma tentang diriku aja, tapi tentang lingkunganku, tentang kewajiban-kewajibanku gitu kan. Dan itu tuh sangat-sangat susah, tapi aku percaya aku bisa dan alhamdulillah sampai di titik ini aku bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya kucingnya mau masuk ke merah juga. Kayaknya ingin ikut diwawancara juga ya. Ya mau Iya, tengoklah. dia ini caper banget caper banget. Si Oke oke Oyen. oke. Nah, kali ini Yus, sebagai seorang pekerja, kuliah juga, untuk bersosialisasi dengan, sesama dengan masyarakat iya juga. Itu kayak mana Yus, untuk membagi waktunya gitu kan antara kerja dan kuliah dan kegiatan lain. Itu mungkin cukup, sedangkan kita kerja kan tuntutan sebagai anggota atau karyawan orang Karyawan. ya gitu kan. Pastilah ada aturan-aturan, sedangkan kuliah kita butuh waktu pula gitu untuk menuntut ilmu. Itu bagaimana sih caranya? Jadi di dalam kehidupan itu ada namanya manajemen ya. Mmm, Dan, Yus rasa kuncinya satu sih, mmm, ketika kita menjalankan kewajiban, itu mhm, tuh kita nggak bakalan keteteran. Misal, aku sebagai seorang mahasiswa, tugas sebagai seorang mahasiswa itu apa? Ke kampus ngerjain tugas, itu kewajiban aku dan aku mhm, laksanakan. Tugas aku sebagai karyawan itu apa? Tugas sebagai karyawan misalnya melayani, nginput data, itu tuh kan timing-nya udah ada kan, kerja dari jam segini ke jam segini gitu. Dan di saat kerja aku mindful, aku memang sepenuhnya aku buat kerja gitu. Ketika aku kuliah, aku juga mindful di kuliah. Jadi kayak ya udah aku fokus kuliah, pas kerja aku fokus kerja, pas di lingkungan, di organisasi aku juga fokus di situ. Jadi aku tidak mencampur adukan semuanya gitu. Pas kuliah aku fokus kuliah, kerja aku fokus kerja, dan ketika bersosialisasi aku fokus bersosialisasi. Itu kenapa aku nggak pernah keteteran, walaupun sering sering kadang telat ke kampus gitu ya, karena begadang, ngerjain apa gitu. ada rasa lelahnya juga Ada rasa ya? Heeh, lelahnya, tapi itu lumrah banget dan aku rasa, wajarlah. wajar banget dan udah hebat banget juga, maksudnya bisa menyeimbangkan itu Mhm gitu. mhm. Nah, sekarang ada nggak, salah satu momen yang bikin, Iyes merasa bangga akan diri Iyes sendiri, selama ngejalani semua ini? Ada nggak? Pastilah ada kan? Nah, Sebenarnya kalau berbicara tentang bangga, aku sangat-sangat cinta kepada diriku sendiri dan sangat bangga kok pada diriku sip. sendiri. Iya, aku bisa sejauh ini, maksudnya kayak mungkin aku tidak sehebat orang lain, tapi untuk diriku aku udah hebat banget. Iya iya iya. Dan untuk bisa di titik ini dengan aku yang dulu itu udah luar biasa banget gitu. Dan ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa yang aku berikan kepada diriku sendiri. Bentukannya adalah bentuk aku tiap hari untuk tiap hari bisa bangun dan bersyukur kepada diri sendiri itu adalah suatu kebanggaan yang aku berikan kepada diriku sendiri, apresiasi yang aku berikan kepada diriku sendiri. Mungkin di beberapa orang udah lelah ya dengan kondisi seperti ini, kayak kuliah, kerja, apa gitu. Mhm. Itu melelahkan banget, tapi Iya, apalagi ada tugas-tugas dari dosen ya, ya yang Allah, gitu banyak banget gitu, apalagi just di prodi BKI, BKI. ya Allah, BKI itu tugasnya itu banyak banget. calon konselor nih, heeh, Jadi tugasnya itu banyak banget dan bangetnya itu memang nggak bisa dijelasin, memang banget banget, tapi ya seperti itu, ada yang namanya coping mechanism dan ya manajemen waktu, insyaallah semuanya bisa dan aku bangga kepada diriku sendiri. iya iya iya, aku salut deh, pengen lah
kapan ya bisa kayak Yus, tapi nggak mungkin lagi, udah anak Udah 3, punya suami 1, ya anaknya Allah. nanti anaknya, Kak. Amin. Biar itu niat sih, kalau dapat anak cewek, anakku inginnya kayak Om Jangan. Yusnya ini gitu, biar cerdas orangnya kan. Enggak, nanti Nah, emang Kakak mau anak Kakak tuh pergi jauh oh gitu? jangan, Itu cewek tuh satu-satunya loh. cewek Oh, satu-satunya. mana mau. Iya, itu tuh. Iya iya iya. Nah, Yus, tadi Kakak sih agak ada tertarik nih ya dengan cerita Yus. Yus adalah anak, dari Empat anak perantau itu dari Aceh. Kak ingat, itu tuh waktu kita muter momen yang silam ya, iya iya iya. kejadian waktu tahun 2004. Oh, flashback ke 2004. Heeh, ke 2004 itu tuh bencana Tsunami. tsunami Aceh itu tuh. Itu dulu kondisi keluarga gimana? Aman? Oh, Nggak iya. kena atau gimana? Oh, iya, terima kasih Kak Mary nih pertanyaan yang mengharukan ya. Sebenarnya pasca tsunami Aceh, aku baru berusia 4 bulan waktu Oh, itu. iya iya iya, Pak. Iya pas ya, tahun Iya. lahirnya 2004. Iya, Heeh. jadi aku, berusia 4 bulan dan alhamdulillahnya di Luksono itu nggak kena, cuman Mmm, kena gempanya aja dan mungkin ada beberapa rumah yang roboh gitu kan kalau termasuk rumah Is nggak? enggak, Oh enggak, alhamdulillah kalau ya alhamdulillahnya Allah. Yus nggak kena apa-apa dan ya itu mungkin bersyukur juga sama Allah gitu. Karena banyak kawan-kawan Yus juga yang punya cerita yang struggle banget, orang Iya, tuanya dibawa mhm, tsunami, arus iya. tsunami gitu kan. Dan alhamdulillah Yus masih bersyukur saat itu Yus lahirnya di Lok Mame, nggak lahir di Banda Aceh gitu Iya ya. iya iya iya. Jadi kayak Yus nggak kena dan alhamdulillah semuanya aman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itulah suatu mukjizat ya, apalagi waktu itu ada masjid ya, Iya, masjid Masjid yang Baitur Rahman. iya, yang dilindungi oleh Allah gitu ya. Allah gitu. Waktu Nah, kita. sekarang Ius seorang mahasiswa. Dengar-dengar Ius juga salah seorang konten kreator yang baru merintis kayaknya, tapi udah banyak, video-videonya ya yang beredar, ya Allah. Itu Terima tuh bisa kasih. cerita sedikit-sedikit nggak, kok bisa jadi konten kreator? Padahal, ya gimana ya? Keadaan yang sangat sibuk Oh gitu ya. iya, gitu. Mmm, gimana ya ceritanya, sebenarnya aku tipikal yang memang tidak puas terhadap diriku sendiri. Jadi kayak ketika aku udah gini, Jadi aku merasa, "Aku belum sempurna loh, aku butuh ini loh, aku harus gini ya," gitu ya? sebenarnya kalau mengejar kesempurnaan nggak juga, karena Iya. kita manusia Iya, kan. kita nggak ada yang sempurna gitu. Tapi di usia muda ini kita waktunya untuk bertumbuh. Iya iya, Kalau betul. kita bisa menjadi lebih, Iya. kenapa tidak gitu Iya kan. iya, betul betul Kenapa kali. harus berdiam diri gitu, dan aku memilih untuk menjadi content creator karena kita nggak boleh buta ya, di zaman sekarang, di era yang udah serba teknologi dan semuanya itu memang harus eksis, aku percaya kayak gini, kalau kamu miskin, kalau kamu belum punya apa-apa, kalau kamu bukan anak konglomerat, kamu tuh nggak boleh berdiam diri, kamu tuh nggak boleh insecure, kamu tuh nggak boleh tertutup, enggak. Kita tuh harus eksis, kita tuh harus show, tunjukkan, kasih tahu dunia bahwa kamu tuh hidup, kasih tahu dunia bahwa kamu tuh ada. Dan aku mengambil, menjadi content creator itu mungkin karena aku kan BK, basic-nya kan BK bimbingan konseling, dan aku juga dulu punya problematika masalah kesehatan mental gitu kan. Mhm. Dan alhamdulillah ketika aku masuk ke BK aku banyak belajar di situ. Rupanya, oh ada beberapa bagian yang memang kayak, oh aku kurang nih di bagian ini, di proses pertumbuhan aku kurang di bagian ini. Aku bisa menutupinya sekarang dan aku udah bisa menerima. Berarti aku bisa jadi konselor untuk diriku sendiri ya, dan aku percaya teman-teman di luar sana juga bisa menjadi konselor untuk dirinya sendiri, bisa mengobati dirinya sendiri. Itu kenapa kayak aku tuh mengedukasi tentang kesehatan mental, tentang bagaimana bersikap yang benar, meregulasi emosi itu seperti apa, dan banyak perayaan-perayaan seputar ya Mayful dan lain halnya. Itu tujuannya adalah untuk memberitahu kepada semua orang bahwa kita semua tuh bisa menjadi konselor untuk diri kita sendiri kalau kamu punya penyakit dan kita bisa sembuh. Oke. Wow, luar biasa ya Yus ya, ya Allah. Ini Enggak sih. benar-benar jadi calon konselor yang
Amin. mahir nantinya. Amin. Sekarang kalau boleh tahu, follower-nya udah berapa nih? Ya Baru Allah. kecil, bete dulunya pas sudah banyak ya. Enggak, ya Aku Allah. baru 1 bulan, enggak sampai 1 bulan ya. Pokoknya baru 1 bulan lah. Itu pun 1 minggu 1 video, kadang 1 minggu nggak ada 1 video gitu kan. Maksudnya masih menyeimbangkan gitu, karena Iya, ada kesibukan lain juga gitu. tapi oke lah ya, itu ditengok kan di Facebook, di TikTok, Instagram-nya tuh, Iya, aduh. tapi followersnya masih kecil, masih di Iya. bawah 1000-an. Tapi kalau saya dengar-dengar tuh kayak pasien-pasiennya Oh, Mbak iya. Yus ini cukup banyak lah gitu ya, yang Udah. buka, biro konseling ya sama Iya. Yus. Jadi aku tuh buka kelas, jadi pas Iya. aku mengedukasi tuh ada beberapa orang yang memang relate gitu sama Iya konten iya aku, iya. "Kak, ih aku ngalamin ini lagi," katanya kayak gitu. Terus aku bilang, "Bisa dong kita sharing." Dia terus orang tuh langsung, "Kak, price list-nya berapa?" gitu, "Harganya berapa?" Aku pertama, ya udah nggak usah harga, aku lagi proses belajar nih. Kan aku di BK itu ada yang namanya belajar teknik labor umum ya, 28 teknik labor umum itu membahas tentang bagaimana seorang konselor itu melayani klien gitu. Dan itu tuh kayak nggak mesti seorang konselor loh, individu juga bisa melakukan itu terhadap sesama, biar kita tuh makmur dan sejahtera hidup bersosialisasi gitu kan. Dan ada beberapa orang yang relate, langsung kayak, "Kak, price list-nya berapa? Harganya berapa?" Itu Dan berapa satu? Satu satu harus ya, satu disebutin. paket berapa? Sebenarnya tergantung permasalahannya, kalau, misalnya dia curhat doang gitu kan, Iya. aku nggak terlalu aktif banget gitu, cuman kayak, "Oh, kamu lagi ngerasain ini nih," itu sekitaran 80-an. Tapi kalau memang yang harus ada kayak, oh ini harus ada sesi pertama, kedua, ketiga gitu kan, kayak ya ada beberapa Ada kali, ada tahapannya ya, tahapannya gitu. Itu aku ambil, di 180, iya 180 itu paling tinggi, mungkin karena baru-baru ya gitu. Iya iya iya. Dan itu range harga untuk Ya aku bisnis. Allah. Berarti udah banyak dong pasien. Enggak, Udah berapa pasiennya? pasien tetap yang ada tahapannya 6 orang. 6 orang. Oke, 6 orang. Iya, 6 orang. Salut. Belajar, proses belajar sih. Itu kenapa kayak aku tuh berbangga terhadap diriku sendiri karena udah bisa sejauh ini. Berarti sebagai seorang mahasiswa, Yus nggak salah ya, rasanya nggak ada nyesel deh. Kayaknya kuliah di STIB Padangpanjang. Enggak banget, enggak banget. Nah, Dulu tuh pernah lagi iya, kan suatu kadang-kadang kan ada orang, oh ngapain sekolah di kuliah di STIB Padangpanjang gitu kan, mhm mhm. cuman 2 mata kuliah tuh fakultasnya fakultas dakwah gitu Mhm kan. mhm. Sekarang image itu tuh ada nggak, timbul nggak di diri Yus gitu? Enggak, Heeh. bahkan ketika maksudnya orang pas nanya kan, "Emangnya Kakak kuliah di mana sekolah?" Aku bilang, "Di ST Imam Bonjol Padang Panjang." Orang nggak tahu itu di mana ya, memang kita belum terkenal, memang nggak ada gitu kan. Iya iya. Tapi, bodo amat lah masalah kamu kampus di mana, yang penting kamu keren banget, Iya yang iya. penting kamu pintar banget. Jadi kayak sebenarnya yang kita bangun itu bukan sebenarnya kampus itu tidak menentukan Tidak siapa kita. menentuku iya, tidak Jadi menentukan siapa kita jadi sih. personal kita Walaupun kampusnya megah tapi kita cuman nol, no, nggak bisa jadi apa-apa, sama juga bohong ini kan? bukan tentang tempat, tapi ini Iya. tentang value diri kita. Itu. Iya. Jadi kayak it's Ilmu-ilmu okay. yang kita dapat dari situ kan Mhm. maksudnya. Itu kayak gitu, kayak nggak ada titik sedikit pun menyesal. Mungkin dulu pas awal-awal iya ya mikir, "Kenapa ya nggak ambil di tempat ini aja?" gitu ya, Mhm. "Kenapa mesti di sini?" Akhirnya aku mendapatkan impact, oh rupanya aku kayak gini. Ini jalan yang Allah kasih buat aku dan itu luar biasa banget. Emang sih, kayak Kakak sekarang nih, Oh. seorang ibu rumah tangga harus kuliah di, STIB, bukan harus ya, Heeh. pingin. BTW ini boleh dimakan nggak? Boleh. Ini Oke deh. martabak manis ya. Oke. Oke dicoba Yos. Oke. Nah, di mana kita berkeinginan untuk, mencari ilmu gitu kan. Mmm. Kita merasa ada basic, untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan sesama ya gitu Mhm. kan. Apalagi kalau Kakak kan ngambilnya, KPI ya? komunikasi penyiaran Islam. Alhamdulillah di situ tuh
kita bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi. Hal ini adalah hal pertama loh gitu kan, ngebahas seorang narasumber yang seperti ini gitu. Cukup Oke. berlian ya Allah. Sip. Mungkin, Yus punya itu enggak, sebelum kita tutup Oke ya, oke. ya, sebelum kita tutup Yus punya pesan atau kata-kata yang bisa memberikan motivasi lah bagi kita semua ya kawan-kawan, itu tuh kita lebih untuk menghadapi yang kedepannya lah. Oke. Saran Yus buat kalian yang masih muda, buat kalian yang umurnya masih 20-an, belajar apapun, gali ilmu apapun. Memang kayak kita belajar sekarang, belajar ini, kita rasa nggak ada fungsinya gitu kan. Iya Kok nggak ya. ada fungsinya, kok nggak bisa diterapkan? Memang, Heeh. memang sekarang itu nggak ada fungsinya. Tapi di masa yang akan datang, kita akan membutuhkan ilmu tersebut. Jadi, aku sih kayak tipikal harus belajar. Teman-teman, semakin banyak tahu, maka semakin luas kalian memandang. Ya Allah, Oke. terima kasih Terima narasumber kita kasih. hari ini. Yuk silakan, dihabiskan Oke. martabaknya. Nah kali ini, sekian, untuk acara kita, ngebahas seorang anak perantau yang dari Aceh ke Sumatera Barat gitu. Itulah, perjalanan hidupnya bagaimana dia memperjuangkan, dirinya lebih, bisa berarti di dunia masyarakatnya atau dunia kehidupannya gitu kan. Dan saya pribadi ini menjadi, salah seorang guru bagi saya. Guru bagi saya walaupun saya sudah beranak 3 ya Allah. Terima Ya kasih, Kak. sekian, acara kita pada Malam hari ini. malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari-hari atau malam-malam berikutnya. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.